Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Disni dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 izin memaparkan materi yang telah kami diskusikan melalui makalah dakwah sebagai media promosi kesehatan. Sebelum memulai penyampaian materi, dapat kita mulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saya pimpin. Bismillah. Sebelum itu, mari kita perkenalkan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Bisa di next. Yang pertama adalah saya bernama Bagas Putut Pratama dengan NIM akhir 01, dilanjut dengan Dinda Amalia dengan NIM akhir 22, Vina Aleko Mustika dengan NIM akhir 29, Uslifatul Jannah dengan NIM akhir 33, Farid Kamil Izzuddin dengan NIM akhir 38, dan dengan saya Kisah Safiatul Ula NIM akhir 39. Boleh di next. Saya terdapat latar belakang, di mana kesehatan mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, dan promosi kesehatan menjadi kunci untuk mencapainya sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ottawa Charter tahun 1986. Promosi kesehatan bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas melalui lingkungan, kebijakan, dan budaya. Namun, intervensi promosi kesehatan sering menghadapi hambatan budaya. Pendekatan spiritual seperti dakwah terbukti lebih diterima masyarakat karena relevan secara budaya dan mampu mendorong perilaku sehat. Dakwah sebagai ajakan menuju kebaikan dapat menjangkau semua kalangan dan dilakukan secara lisan maupun perbuatan. Kolaborasi antar tenaga kesehatan dan tokoh agama memperkuat pengaruh dakwah dalam membentuk perilaku masyarakat. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan tantangan dakwah, pendekatan ini dapat dioptimalkan sebagai strategi promosi kesehatan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Next. Selanjutnya terdapat rumusan masalah di mana terdapat yang pertama, bagaimana peran dan urgensi dakwah dalam promosi kesehatan. Selanjutnya, apa strategi dakwah dalam promosi kesehatan. Ketiga, sejauh mana implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Apa kekuatan dan kelemahan dakwah dalam promosi kesehatan? Yang terakhir, bagaimana peluang dan tantangan dakwah sebagai media promosi kesehatan. Dilanjutkan dengan tujuan yang pertama terdapat untuk mengetahui peran dan urgensi dakwah dalam promosi kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi dakwah dalam promosi kesehatan. Yang ketiga, mengetahui contoh implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Keempat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dakwah dalam promosi kesehatan. Dan yang terakhir, terdapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dakwah sebagai media promosi kesehatan. Selanjutnya ada pun tinjau mustaka dari topik yang kita angkat, yaitu konsep dakwah. Teman-teman, bahwa dakwah itu artinya mengajak kepada kebaikan. Jadi dakwah nggak harus selalu ceramah di masjid, tapi bisa juga berupa mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 mengingatkan kita untuk berdakwah dengan cara yang baik. Dan Nabi juga bilang, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Artinya, sekecil apapun pesan kebaikan, termasuk pesan kesehatan, itu juga bagian dari dakwah. Oke, yang selanjutnya konsep promosi kesehatan. Yang mana promosi kesehatan itu upaya memberi edukasi supaya masyarakat mau hidup lebih sehat. WHO bilang, tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Islam juga menekankan pentingnya kesehatan. Dan Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau kita sehat, kita bisa lebih semangat dalam melakukan ibadah maupun beraktivitas lainnya. Selanjutnya, teori komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan intinya bagaimana pesan kesehatan bisa diterima dan dipraktikkan secara faktual. Adapun teori health brief model yang bilang orang mau berubah kalau dia mau beresiko, merasa penyakitnya bahaya, tahu manfaat perubahan, dan hambatannya bisa diatasi. Nah, kalau teori ini dipadukan dengan dakwah, pesannya jadi lebih kuat. Contohnya, Ustadz menyampaikan bahaya merokok sambil mengingatkan bahwa tubuh ini kita amanah dari Allah.
Jadi orang nggak cuma takut sakit, tapi juga merasa punya tanggung jawab dalam kepedulian agama. Next. Baik, selanjutnya adalah urgensi dakwah dalam promosi kesehatan. Pendekatan promosi kesehatan biasanya lebih banyak fokus pada penyuluhan dan kampanye di media sosial. Tetapi pendekatan kesehatan tersebut dapat memiliki karakteristik yang religius, baik termasuk di Indonesia, yang lebih dominan untuk mengikuti pesan dari tokoh agama. Kata dakwah adalah seruan atau ajakan kepada kebaikan, serta memiliki daya dorong yang powerful karena dapat menyentuh aspek keyakinan dari individu itu sendiri. Yang pertama, ialah posisi tokoh agama sebagai pemimpin opini dalam masyarakat. Ini maksudnya adalah tokoh agama seperti ustadz, kiai, pendeta, pastor, dan lain sebagainya memiliki posisi yang sangat strategis dan dapat mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Contohnya seperti pandangan masyarakat terhadap pesan dari tokoh agama. Lalu, selanjutnya ada nilai agama sebagai landasan hidup bersih dan sehat. Contohnya seperti saat berwudu atau taharah, yaitu bersuci. Selanjutnya, bisa di next. Baik, ini untuk Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajarannya yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maksud dari surat An-Nahl ayat 125 ini adalah Allah memberikan pedoman kepada Rasulnya tentang cara mengajak manusia, yaitu berdakwah ke jalan Allah. Jalan Allah di sini maksudnya ialah agama Allah, yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta Allah meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Lalu selanjutnya ada hadis riwayat Muslim, yakni man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, yang artinya barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maksudnya adalah mengajak dan mendorong para tokoh agama untuk aktif menyerukan kepada kebaikan, termasuk kebaikan dalam menjaga kesehatan, yakni individu, kelompok, serta lingkungan. Ini dapat menjadi motivasi spiritual bagi masyarakat untuk terlibat dalam promosi kesehatan. Next. Lalu selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maksud dari ayat ini secara tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kecintaannya kepada orang-orang yang bersuci. Tidak hanya suci badan, tetapi juga suci dalam pikiran, seperti tidak berpikir Allah. Ini bagi umat Islam dengan rohani dan rohani serta lingkungan sekitar yang merupakan dari inti dari konsep kesehatan. Lalu ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yakni idza sami'tum bit-ta'uni bi ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tahruju minha. Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi, jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang artinya yaitu hadis ini adalah dasar dari konsep lockdown dan karantina pada waktu COVID-19 tahun lalu. Saat wilayah terjadi wabah di suatu wilayah dalam perspektif Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam telah mengajarkan physical distancing dan isolasi untuk memutus rantai penularan penyakit sejak ribuan tahun yang lalu. Next.
Oke, selanjutnya ada strategi dakwah dalam promosi kesehatan itu ada 4, yakni dakwah bil lisan yang melalui ucapan seperti ceramah dan khutbah pada hari Jumat. Lalu yang kedua ada dakwah bil hal yang dari perbuatan atau keteladanan dari tokoh agama seperti teladan hidup sehat dari tokoh agama. Lalu yang ketiga ada dakwah melalui media digital seperti membuat konten edukatif dan webinar kesehatan. Lalu yang terakhir yaitu mengintegrasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari seperti menafsirkan ayat Al-Quran serta fikih kesehatan. Next. Selanjutnya yaitu contoh implementasi nyata dakwah dalam promosi kesehatan. Implementasi dakwah bahaya rokok dan juga narkoba. Islam menekankan tubuh sebagai amanah yang harus dijaga, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulaqu bi aidikum illa tahlukati wa ahsinu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuatlah baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Adapun implementasi dakwah bahaya rokok, yaitu yang pertama program Masjid Bebas Asap Rokok, dan yang kedua pesantren di Jawa Tengah menerapkan kawasan tanpa rokok. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berupa ceramah, akan tetapi juga aksi nyata dalam menjaga kesehatan umat. Selanjutnya ada implementasi dakwah bahaya narkoba. Yang pertama BNN kerjasama dengan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Dan yang kedua yaitu program pesantren bersih narkoba, narkoba atau bersinar, yaitu melibatkan kiai dan juga ustaz. Next, adapun contoh implementasi nyata dakwah dalam promosi kesehatan. Dakwah mengenai gizi dan pola makan seimbang. Al-Quran, eh, Quran Surat Al-A'raf ayat 31 telah memberikan anjuran supaya makan minum secukupnya. Larangan berlebihan atau israf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap atau memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Adapun implementasi dakwahnya, yaitu yang pertama dakwah pada pengajian rutin ibu-ibu. Misalnya dalam pengajian, para ustazah bisa memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang untuk keluarga. Dan yang kedua ada dakwah melalui media sosial atau seperti dakwah Dr. Zaidul Akbar. Contohnya seperti Dr. Zaidul Akbar yang berdakwah tentang kesehatan dan pola makan atau sunnah lewat YouTube dan Instagram, sehingga pesannya lebih mudah menjangkau generasi muda. Next, Lalu ada dakwah mengenai kebersihan lingkungan. Al-Quran pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 menjelaskan mengenai larangan berbuat kerusakan di bumi sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasb. Wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Ayat ini menjelaskan tentang larangan manusia untuk merusak bumi. Nah, manusia diberi tugas untuk menjaga bumi yang bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Contoh dari menjaga kebersihan lingkungan yakni tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah sembarangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Implementasi dakwahnya yaitu yang pertama melalui gerakan Masjid Hijau, yaitu Green Mosque.
dengan melakukan pengelolaan sampah, penghijauan, dan penyediaan tempat cuci tangan. Lalu yang kedua ada eko pesantren, yakni pendidikan ramah lingkungan melalui pengelolaan pengelolaan kesehatan dan lingkungan. Lalu ada implementasi dakwah kesehatan reproduksi Islam. Landasan Al-Quran pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7 menjelaskan mengenai reproduksi hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan. Contoh implementasi dakwahnya yaitu yang pertama, melalui edukasi pada pengajian dan khutbah setiap hari Jumat. Yang kedua, peran tokoh agama dan orang tua dalam membimbing para anak-anaknya. Yang ketiga, ada dakwah digital seperti podcast, infografis, dan ceramah daring. Lalu ada kekuatan dan kelemahan dalam dakwah dalam promosi kesehatan. Untuk kekuatannya sendiri, yang pertama ada akses dan jangkauan luas yang dakwah bisa melalui pengajian di masjid, khutbah masjid, dan media sosial. Yang kedua ada legitimasi sosial dan pengaruh tokoh agama. Tokoh agama dianggap sebagai teladan oleh masyarakat sehingga perkataan dakwahnya lebih diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, kesesuaian budaya dan persuasif. Pesan kesehatan dikaitkan dengan nilai agama sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada kelemahan dakwah. Yang pertama itu resiko pesan tidak berbasis bukti. Beberapa oknum dai kurang literasi kesehatan sehingga berpotensi menyebarkan mitos kesehatan. Untuk yang kedua, potensi konflik sains agama. Masih sering memperdebatkan isu mengenai alat kontrasepsi dan vaksin. Yang ketiga ada heterogenitas kualitas dakwah, yaitu tidak semua pendakwah memiliki kapasitas baik. Next. Lalu adanya peluang Islam di Indonesia. Yang pertama itu adanya dukungan keagamaan besar. Itu ah, contohnya ada peran sentral MUI, terus adanya Nahdlatul Ulama dan juga adanya Muhammadiyah. Itu menjadi kekuatannya tuh struktur organisasinya solid yang mulai dari pusat hingga ke desa-desa dan loyalitasnya dari sebuah organisasi tersebut tinggi di jutaan warga. Dampaknya itu fatwa dan pedoman yang dikeluarkan oleh suatu organisasi, contohnya itu kayak fatwa halalnya COVID-19 kemarin, itu sangat efektif untuk advokasi program kesehatan. Dan potensinya itu bisa diterapkan untuk isu-isu seperti stunting, gizi seimbang, dan juga kesehatan mental. Yang kedua itu ada sinergi penceramah dan tenaga kesehatan. Jadi pencerahan ahli dalam menyentuh hati audiens dan menyampaikan pesan berbasis keimanan. Dan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan ahli gizi itu memiliki kompetensi teknis dan data ilmiah yang valid. Jadi kalau misalnya dikolaborasiin, itu pesan kesehatan diterima secara utuh dan meyakinkan pesan kesehatan diterima secara utuh dan spiritual dan terbukti secara ilmiah. Contohnya itu program posyandu binaan masjid. Bisa di next. Nah, lalu kedua tantangan Indonesia. Ini tantangannya itu hambatan hambatan pemahaman dan juga praktik di masyarakat. Yang pertama itu ada perbedaan interpretasi antara agama dan kesehatan modern. Itu adanya pandangan konservatif terhadap praktik medis tertentu. Contohnya itu kayak KB, vaksinasi, dan juga transfusi darah. Jadi akibatnya itu menimbulkan kebingungan dan juga menghambat penerimaan program kesehatan di sebagian masyarakat. Yang kedua itu ada resistensi budaya yang mengakar. Ini ada praktik kesehatan modern terkadang berbenturan dengan adanya adat istiadat lokal. Contohnya itu pada bayi, pemberian makan padat pada bayi di bawah umur 6 bulan atau adanya kepercayaan pengobatan alternatif yang belum terbukti. Kesulitannya itu mengubah praktik budaya yang sudah lama berjalan membutuhkan pendekatan yang sabar
dan tidak menghakimi. Dan juga eh, tambahannya itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Yang ketiga itu adanya keterbatasan literasi kesehatan para dai. Jadi tidak semua pemuka agama memiliki pengetahuan kesehatan yang memadai. Resikonya itu penyampaian informasinya yang tidak akurat dapat membahayakan publik. Misalnya kayak anjuran minuman-minuman atau obat-obat herbal untuk penyakit yang serius itu malah menjadi menunda penanganan medis. Next. Baik, Jadi kesimpulan kesimpulan Jadi kesimpulannya itu dakwah memiliki peran besar dalam promosi kesehatan karena mampu menyentuh aspek spiritual dan sosial. Sehingga pesan kesehatan lebih sehingga pesan kesehatan lebih bilisan atau karena lewat bilisan jadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Strateginya meliputi lewat keteladanan atau bilhal melalui ceramah dan khutbah hidup sehat serta pemanfaatan media digital untuk menjangkau generasi muda. Implementasi nyata terlihat pada program masjid bebas asap rokok, penyuluhan gizi, edukasi dan juga edukasi kesehatan reproduksi dan kampanye kebersihan lingkungan. Meski begitu, dakwah beresiko menyampaikan informasi yang kurang sesuai dengan ilmu kesehatan, sehingga kolaborasi antara tokoh agama dan juga tenaga kesehatan menjadi kunci agar dakwah kesehatan lebih akurat, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Next. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Eh, karena tadi kita dibuka dengan bismillah, kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.